Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Anak-anak, pada hari ini kita akan tetap belajar pembelajaran tematik kelas 4, tema 9 dengan muatan ilmu pengetahuan alam. Air dan listrik. Apakah anak-anak tahu manfaat air dan listrik? Oke, baik. Mari kita bahas bersama tentang air dan listrik. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut skema proses pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air. 1. Air dari waduk digunakan menggerakkan kincir atau turbin. Kincir ini dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, saluran transmisi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dialirkan, terlebih dahulu tegangan diturunkan dengan transformator step down. Yang ketiga, saluran distribusi yang mengalirkan aliran listrik menuju pemukiman atau industri. 4. Aliran listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah-rumah penduduk, misalnya televisi, kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Berbagai sumber energi. 1. Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui sendiri. Contohnya A. Matahari. Matahari merupakan sumber energi paling besar. Panas matahari sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Contohnya oleh manusia, bisa dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, menjemur gabah. Kemudian bagi petani garam bisa dimanfaatkan untuk menguapkan air laut yang menghasilkan garam. Sedangkan bagi tumbuhan adalah dapat digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. B. Angin. Angin merupakan sumber energi yang tidak akan pernah ada habisnya. Angin dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin. Angin nantinya akan menggerakkan turbin dari kincir angin. Kincir angin ini nantinya menghasilkan energi listrik yang dihubungkan lewat generator. C. Air. Energi air dapat menjadi energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. D. Panas bumi. Sumber energi panas bumi merupakan energi panas dari kerak bumi. Energi ini diperoleh dari akibat peluruhan radioaktif dan pelepasan kalor atau panas secara terus-menerus di dalam bumi. E. Udara. Kita bernapas dengan menghirup udara
Kita memerlukan oksigen dan mengeluarkan zat asam arang saat bernapas. Walaupun sumber energi tersebut tidak bisa habis, namun kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pertama, minyak bumi, batu bara, gas alam, hasil tambang, dan lain-lain. Karena sumber daya alam tersebut dapat habis, untuk itu kita perlu penghematan dalam memanfaatkannya. Selanjutnya adalah pemanfaatkan sumber daya energi. Sumber daya energi banyak dimanfaatkan manusia. Contohnya adalah penggunaan briket batu bara. Briket batu bara diperoleh dari pengolahan bahan yang terdiri dari batu bara, serbuk kayu keras, tanah liat, tepung tapioka, dan kapur. Briket batu bara berubah menjadi energi panas yang kita bisa manfaatkan sebagai pemanas untuk memasak. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Saya ulangi, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau bekerja. Energi juga dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Contoh, 1. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Misalnya, contohnya adalah dalam oven, kemudian setrika. Ya. Yang berikut adalah energi listrik diubah menjadi energi kimia. Contohnya adalah pengisian daya pada baterai handphone dan pengisian daya ulang aki. Nah, perhatikan ada gambarnya di sini. Proses pengisian daya ulang aki. Yang ketiga, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Nah, jika kipas angin ini dihubungkan dengan listrik, maka baling-baling kipas angin ini akan bergerak. Yang keempat, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu yang dihubungkan dengan sumber listrik. Perhatikan contohnya di sini, ada lampu menyala yang bisa kita manfaatkan ketika kita dalam kegelapan. Yang berikut, cara menghemat energi. Energi tidak bisa lepas dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Energi yang banyak digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya listrik, air, dan bahan bakar kendaraan. Dalam menggunakan energi, kita perlu menghemat. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak berguna. Adapun cara menghemat energi adalah sebagai berikut. 1. Kita gunakan peralatan rumah tangga dan peralatan kantor yang hanya bersifat hemat energi. Yang kedua, matikan komputer, keran air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. 3. Gunakan lampu penerang yang hemat energi namun memiliki cahaya yang cukup terang seperti pada lampu LED. 4. Tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros sehingga gunakan listrik sesuai kebutuhan. Yang kelima, memberikan penghargaan terhadap upaya penghematan energi yang telah dilakukan masyarakat. Yang keenam, biasakan hidup hemat sesuai dengan kebutuhan, karena setiap benda yang kita beli membutuhkan energi untuk membuat maupun mendistribusikannya. Yang ketujuh,
Kurangi penggunaan peralatan rumah tangga seperti pengering pakaian. 8. Ganti peralatan rumah tangga dengan model yang lebih baru. Peralatan yang lama kebanyakan tidak dirancang untuk penghematan listrik. Selanjutnya adalah A. Sumber energi alternatif di alam. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Energi alternatif tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan. Dan berikut adalah contoh sumber energi alternatif yang terdapat di alam. Yang pertama adalah tenaga angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari embusan angin. Tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa energi angin ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin, kemudian dihubungkan dengan generator yang akhirnya dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua, tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu energi alternatif yang paling populer. Gaya gravitasi mengakibatkan air mengalir atau jatuh ke bawah. Air yang mengalir memiliki energi potensial dan kinetik. Energi itu diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan listrik. Ini juga di awal tadi sudah dijelaskan. 3. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi panas yang sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup. Dan yang keempat, tenaga panas bumi. Energi panas bumi sangat murah, dapat diandalkan dan juga ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan cara efisien untuk mengekstrak energi yang dapat diperbarui disediakan oleh bumi. 5. Tenaga nuklir. Tenaga nuklir merupakan energi alternatif yang mempunyai potensi hasil paling besar bagi kehidupan energi manusia. Tetapi selain memiliki segudang kelebihan, tenaga nuklir juga mempunyai bahaya yang menakutkan bagi lingkungan dan makhluk hidup. B. Perubahan energi di sekitar kita. Transisi penggunaan energi konvensional ke sumber energi alternatif didasari oleh faktor ekonomi. Hadirnya suatu sumber energi baru bertujuan untuk menggantikan sumber energi yang lama yang semakin langka dan mahal. Berikut beberapa contoh sumber energi baru yang ada di sekitar kita. 1. Biogas. Biogas merupakan energi alternatif ramah lingkungan, pengganti bahan bakar gas LPG dan batu bara yang dapat digunakan untuk memasak. Yang kedua, bioetanol. Bioetanol merupakan contoh energi alternatif dalam kategori biofuel, yang artinya bahan bakar alami yang bahan bakunya berasal dari alam. Contoh biofuel yang lain adalah biodiesel dan biomasa. Biodiesel yaitu bahan bakar minyak yang berasal dari minyak tumbuhan seperti jarak, kelapa sawit, dan kelapa. Adapun biomasa yaitu hasil pemanfaatan limbah ternak atau kotoran ternak dengan menggunakan mikroba untuk menghasilkan sumber energi. Nah anak-anak, demikianlah materi IPA pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.